Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Muhammad Ahwan Amrullah dan teman saya Anida Fikratul Ulia akan membahas materi hukum dan HAM mengenai fondasi filosofis HAM dan kebebasan. Oke. Fondasi filosofis HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak bisa dicabut. Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati. Yang terakhir ini dapat dituntut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Dengan landasan inilah kemudian pada perkembangan selanjutnya salah seorang kaum terpelajar pasca Renaissance, John Locke mengajukan pemikiran mengenai hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Dan keterkaitan HAM dengan kebebasan. Makna kebebasan. Kata bebas menggambarkan pada suatu kondisi yang memungkinkan seseorang tidak terikat pada sesuatu hal yang lain, lepas dari kewajiban atau tuntutan yang lain, murni dilakukan oleh dirinya sendiri. Uraian ini yang mengandung makna terlepas dari kewajiban atau tuntutan, sehingga di sini dapat disimpulkan seseorang dapat dikatakan bebas jika ia melakukan sesuatu dengan luasa, sesuka hatinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pada umumnya kata kebebasan berarti ketidakpaksaan. Ada beberapa macam kebebasan dan paksaan, yaitu kebebasan fisik dan kebebasan moral. Persoalan kebebasan dan kemerdekaan dalam pandangan Karl Marx adalah bagaimana manusia mampu menciptakan dirinya sendiri sebagai majikannya. Artinya bagaimana manusia sebagai individu yang mempunyai totalitas untuk mampu melakukan secara total hubungan dengan dunia, mampu melihat, mendengar, berpikir, dan berkehendak. Pendeknya, manusia mampu menegaskan dan mengungkapkan semua organ individualitasnya. Jadi tidak hanya bebas, akan tapi manusia juga mampu bebas untuk free from, tetapi free to. Lahirnya kebebasan sebagai generasi pertama HAM. Kebebasan atau hak generasi pertama sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri. Kedaulatan individu termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, dan hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama, berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, dan lain. Kebebasan dalam deklarasi HAM sesuai dengan teori perjanjian masyarakat dari John Locke yang mengatakan bahwa manusia itu lahir bebas dan mempunyai hak-hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia dikontrak untuk memasuki keadaan sosial dari kehidupan primitif dan tidak pernah berkurang karena tuntutan hak ilahi raja atau pemerintah. Inilah suatu idealisme dari pelaksana hak asasi manusia di setiap negara di atas permukaan bumi ini tanpa ada pengecualiannya, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang muncul pada deklarasi kemerdekaannya dikeluarkan oleh ke-13 koloni Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776 yang mengatakan bahwa kami beranggapan bahwa kebenaran ini sudah nyata dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sederajat, bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta mereka dengan hak-hak asasi tertunda tidak dapat dicabut, bahwa di antara hak-hak ini adalah hak kehidupan, kebebasan, serta mengejar kebahagiaan. Kebebasan dalam deklarasi HAM. Sebenarnya hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan 18 sangat dipengaruhi oleh gagasan alam atau natural law, seperti yang dirumuskan oleh Jean-Jacques Rousseau, yang terbatas pada hak-hak yang bersifat politik seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih. Akan tapi pada abad ke-20, hak politik ini dianggap kurang sempurna dan mulailah diciptakan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya, dan hak
yang sangat terkenal seperti dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II sewaktu berhadapan dengan Nazi Jerman. Dan hak-hak dikatakan oleh Roosevelt itu antara lain ada 4 kebebasan, yaitu yang pertama, freedom of speak atau kebebasan untuk berbicara. Yang kedua, freedom of fear, kebebasan dari ketakutan. Kemudian yang ketiga, freedom of religions, kebebasan beragama. Dan yang terakhir adalah freedom of from one, kebebasan dari kemalaran. Kebebasan dalam memelihara manusia, pengalaman pahit dan getir dari umat manusia dari perang dunia yang telah terjadi di mana harkat dan martabat manusia terinjak-injak, timbul dari kesadaran umat manusia ke dalam piagam PBB yang sebagai realisasinya muncul kemudian The Universal of Declaration of Human Rights yang diterima secara aklamasi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Dengan memperhatikan besarnya perhatian PBB dan dunia internasional terhadap hak-hak asasi manusia dunia tersebut, maka sudah sepantasnya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara harus menghormati dan memperlakukan setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabat hak-hak asasinya. Perkembangan progresif di bidang hak asasi manusia pada saat ini tidak terlepas dengan diterimanya suatu prinsip bahwa negara pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan HAM setiap warga negaranya dan pengawasan terhadap pelaksanaan HAM tersebut selain merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Oke, terima kasih dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.